Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar dan berdiskusi pada hari ini pada mata kuliah bahan ajar. Dan pada kesempatan kali ini saya selaku moderator pada kelompok kedua ya Mas? Kedua. Untuk menyampaikan hasil analisis kami tentang analisis buku Bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah Direktorat KSKK tinjauan konten berdasarkan teori Meki. Di sini kami ada 3 orang. Yang pertama Muhammad Al-Farabi, Fadilah Al-Azmi, dan saya sendiri Ahmad Zulkarnain Hidayatullah. Nah, pada awal pembukaan kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasan dari saudara kita Fadilah Al-Azmi untuk menyampaikan pendahuluan pada judul kali ini. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, langsung saja sedikit latar belakang mengapa kami permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Jadi yang menjadi salah satu yang menjadi komponen utama sebelum pendidik melangkah ke komponen lain, yaitu adalah komponen tujuan pembelajaran, yaitu di sini tujuan pembelajaran bahasa Arab. Jadi tujuan akhir dari pembelajaran bahasa Arab itu ialah supaya pendidik peserta didik mampu menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Arab, secara pasif, aktif maupun pasif, baik secara tulisan maupun secara lisan. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab tentunya memerlukan bahan ajar yang sesuai. Jadi materi merupakan bahan ajar yang digunakan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sebagaimana mestinya. Maka seorang pendidik harus mampu memilih materi dengan tepat dan terampil, dan memberikan materi agar mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, penyusunan materi yang layak haruslah sesuai dengan kaidah penyusunan yang baik dan benar. Jadi ada ungkapan dari Mujib dalam bukunya, kemajuan dan kemunduran suatu bangsa dapat dilihat dari tinggi rendahnya mutu buku yang dibaca. Kemudian di antara buku yang banyak dimanfaatkan oleh pembelajaran bahasa Arab adalah buku bahasa Arab yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Buku ini sejatinya dapat memenuhi kebutuhan pendidik di sekolah ataupun di madrasah, dan bahkan terkadang menjadi barometer buku-buku lainnya. Namun melihat dari itu masih ada kekurangan yang tidak memenuhi harapan. Hal itu yang mana peneliti menemukan beberapa kelemahan dan kekurangan dalam buku bahasa Arab yang diterbitkan oleh Kementerian diterbitkan oleh Direktorat KSKK, Kementerian Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2020. Dengan demikian, mengingat pentingnya penelitian yang mendalam tentang kualitas dan kesesuaian buku ajar
dalam pendidikan untuk mempermudahkan evaluasi, maka ada suatu teori, yaitu teori William Francis Mackay, mempunyai pandangan tersendiri tentang bagaimana cara menganalisis sebuah materi buku ajar yang patut digunakan. Dengan melihat ada 4 aspek unsur, yaitu seleksi atau pemilihan materi, yang kedua gradasi atau pengurutan materi, yang ketiga presentasi, dan repetisi. Dalam penelitian ini menggunakan teori Mackay. Kenapa? Karena di dalam teori ini merupakan yang sesuai untuk buku bahasa Arab. Jadi berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian secara ilmiah terhadap buku yang diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Kementerian Agama RI 2020 ini, dengan menggunakan teori William Francis Mackay untuk mengetahui apakah buku ini layak atau tidak sebagai bahan ajar. Jadi dengan judul analisis buku bahan ajar, analisis buku bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah di Direktorat KSKK tinjauan konten berdasarkan teori Mackay. Kemudian untuk Medpen dan kajian teori akan dilanjutkan oleh Mas Jul. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari saudara kami, Mas Fadilah Alasmi. Selanjutnya kita akan memasuki bagian metode penelitian. Baik, seperti yang sudah di share screen, di sini penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau library research. Maksud dari pendekatan kualitatif di sini adalah data penelitian yang diperoleh oleh peneliti dianalisis secara kualitatif, di mana data penelitian yang diperoleh bisa berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, atau berupa teknologi pembelajaran yang bersifat visual seperti foto, video, dan lainnya. Data yang diambil yaitu bersumber dari buku bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah, Direktorat KSKK, kurikulum sarana kelembagaan dan kesiswaan sebagai sumber primer serta sebagai literatur penelitian seperti jurnal dan lain-lain. Selanjutnya, Mas Asmi. Nah, di sini kita memasuki profil singkat buku yang kami analisis. Di sini merupakan ringkasan, yaitu buku bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah, penulisnya Muhammad Ilyas, editornya Ahmad Mubalik, dan penerbitnya Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kemenak Republik Indonesia, dan tebal buku ini 105 halaman, cetakan pertama yaitu dikeluarkan pada tahun 2020. Jadi buku ajar ini dibuat untuk mengimplementasikan KMA nomor 183 tahun 2019. KMA itu keputusan Menteri Agama ya, tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah. Jadi buku ini di bawah naungan Kemenak. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama dan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi buku ini juga merupakan dokumen hidup. Nah, di sini pada disclaimer buku ini, jadi buku ini seiring berjalannya waktu pada cetakan pertama 2020 sampai saat ini terus diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan perubahan zaman.
Adapun masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini. Jadi mungkin ada saran atau kritik dari guru yang ada di madrasah nanti bisa disampaikan ke lembaga direktorat ini untuk ditinjau kembali atau mungkin diperbaharui di kemudian hari. Selanjutnya, Mas Asmi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa ringkasan. Setelah kami analisis dari segi desain pada buku ini, jadi buku ini sudah layak diterapkan untuk seluruh madrasah yang ada di Indonesia. Karena kami lihat desain pada buku ini sudah berwarna dan bertemakan, sehingga membuat peserta ini tidak cepat bosan untuk belajar. Jadi untuk melihatnya saja mereka sudah merasa bisa dikatakan senang ya. Jadi daripada dulu kita yang masih menggunakan, yang masih sempat kita rasakan menggunakan KTSP ya, biasanya seperti LKS. Nah itu bagian luarnya saja yang berwarna, itu pun kertasnya juga tipis. Dan kertas di dalamnya pada setiap halamannya itu biasanya abu-abu. Nah pada buku Ajar ini ternyata sudah menggunakan cover yang sudah bagus, dan setiap lembaran halamannya juga sudah lebih tebal daripada sebelumnya dan sudah memenuhi kriteria untuk dijadikan buku ajar. Biasanya peserta didik cepat bosan dengan buku ajar mereka yang biasanya hanya covernya saja yang berwarna, tidak dengan di dalamnya. Seperti yang saya sudah jelaskan barusan, jadi kurang berwarna kalau dulu. Dan sekarang kami sudah lihat di dalamnya itu sudah bergambar dan berwarna juga menurut tema masing-masing. Jadi di buku ini sudah ditetapkan juga tema-tema yang sudah memakai kurikulum madrasah berdasarkan KMA tadi. Nah, di sini KMA 183 tahun 2019 ini mencakup antara lain Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Buku ini sudah mencakup tema-tema tersebut dan substansi materi pelajaran sudah disesuaikan dengan perkembangan kehidupan pada abad 21 ini. Baik, lanjut Mas Azmi ke bawah dikit. Nah, di sini setelah kami tinjau, adapun susunannya pada buku ini, yang pertama ada cover depan dan belakang. Nah, di sini sudah nampak bahwasanya cover depan dan belakang ini sudah bagus desainnya dan menarik. Di sini covernya itu seperti buku-buku terbitan baru saat ini, covernya itu sudah tebal dan ada kayak kilauannya itu biasanya apa ya? Kayak plastik gitu di atasnya. Dan sudah bagus. Terus ke bawah lagi, Mas Azmi. Nah, di sini yang nomor 2, lisensi buku. Nah, di sini lisensi buku ini berisi profil singkat ya, buku antara lain ada penulis, editor, terbitan, penerbit, dan kepemilikan. Jadi buku ini milik negara, tidak diperdagangkan. Selanjutnya, yang nomor 3, kata pengantar. Di sini setelah kami teliti, yaitu berisi pengantar buku seputar KMA, yang tadi sudah saya jelaskan, juga menyinggung perkembangan ilmu pengetahuan, pengembangan buku teks, dan kurikulum, yang ditulis oleh Dirjen Pendidikan Islam, yaitu Muhammad Ali Ramdhani pada Agustus 2020 silam. Bahasanya menurut kami sudah mudah dipahami dan jelas ya, dan jelas. Selanjutnya yang nomor 4, pedoman transliterasi Arab ke Indonesia. Jadi setelah kata mengantar ada transliterasi ini.
Apa itu transliterasi Arab ke Indonesia? Yaitu biasanya berisi konsonan Arab ke Latin. Jadi huruf alif kalau Latinnya dibaca huruf A, abjad A, seperti itu. Ada juga vokal Arab tunggal, rangkap, dan mad. Dan yang terakhir, pemakaian tak marbutoh pada buku ajar ini. Selanjutnya, daftar isi nomor 5. Ia berisi tentang list dari awal halaman hingga akhir halaman pada buku Bahasa Arab Madrasah kelas 10 ini. Selanjutnya, materi. Nah, pada buku ini ternyata sudah sesuai dengan standar kompetensi dan standar dasar yang sudah ditetapkan oleh Dirjen KSKK tadi. Di sini ada tema-tema. Dalam buku ini khususnya pada kelas 10, yang pertama ada At-Tahiyat wa Ta'aruf. Yang kedua Al-Usrah wal Bait. Yang ketiga Al-Madrasah wal Bi'ah Al-Muhitah biha. Yang keempat Al-Hayah Al-Yaumiyah. Yang kelima Al-Hiwayah. Dan yang terakhir At-Ta'am wa Syarab. Jadi di sini sudah juga menyinggung tentang agama juga ya. Di sini contohnya ada Al-Usrah wal Bait, At-Tahiyat wa Ta'aruf ya. Terus selanjutnya yang terakhir rujukan atau referensi. Di sini kami sudah lihat berisi daftar rujukan yang dipakai dalam penyusunan buku ajar ini. Seperti halnya buku ajar yang lain, di sana juga sudah terpampang ya daftar pustaka yang jelas, seperti halnya juga di artikel maupun jurnal. Dan yang terakhir, buku ajar ini menurut kami sudah layak untuk diterapkan di seluruh madrasah yang ada di Indonesia. Adapun jika perubahan, maka hal tersebut sudah dimusyawarahkan oleh Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kemenak Republik Indonesia setelah mendapat masukan dari berbagai kalangan. Nah, jadi Dirjen untuk madrasah khususnya ya menampung aspirasi, saran maupun kritik dari berbagai kalangan, sehingga buku ini seiring berjalannya zaman tadi sudah saya jelaskan bisa diperbaharui, dimutakhirkan agar menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin hanya ini saja. Teori Meki ini saya juga ya Mas Asmi. Itu Mas Asmi. Oh, ini Mas Asmi ya. Baik, mungkin Mas Asmi. Kalau Mas Yun, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Baik, di sini kita masuki teori Meki ya. Di sini ada 4 tadi yang sudah sedikit disinggung oleh Mas Asmi, teori Meki yang akan kami gunakan dalam analisis kali ini. Ke bawah sedikit Mas Asmi. Nah, yang pertama ada seleksi atau pemilihan materi. Jadi pada teori Meki ini sangat penting ya. Di sini ada apakah buku ajar itu tujuan belajarnya sudah jelas, tingkat kemampuan siswanya juga, apakah buku ini sesuai dengan kemampuan siswa, dan lama waktu belajar, serta pilihan tipe bahasa yang dipelajari, faktor kemungkinan dipelajari. Nah, di sini kami lihat di buku ini, materinya itu sudah standar untuk kelas 10. Jadi insya Allah ya, sudah kemampuan siswa itu sampai kepada materi ini. Pada poin seleksi pemilihan materi. Jadi menurut Meki ini prinsipnya untuk menganalisis buku ajar
ada 5 seperti ini. Tujuan belajar, tingkat kemampuan siswa, lama waktu belajar, pilihan tipe bahasa yang dipelajari, dan yang terakhir faktor kemungkinan dipelajari. Selanjutnya, Mas Asmi, poin kedua. Nah, yang poin kedua adalah gradasi, yaitu singkatnya adalah pengelompokan dan pengurutan. Jadi diurutkan dari yang bisa dikatakan yang lebih mudah dulu, baru selanjutnya lebih sulit, dan lebih sulit. Ini menurut teori McKee. Dan selanjutnya adalah presentasi. Bagaimana agar materi yang telah diseleksi dan dikelompokkan tersebut dapat disampaikan dan dipahami oleh pembelajar. Presentasi ini terkait dalam pengajaran bahasa Arab yang menyangkut ekspresi dua sisi. McKee menemukan 4 model. 4 model presentasi. Yang pertama ada presentasi diferensiasi, yang prosedur ya. 4 model. Yang pertama model prosedur diferensiasi, yang kedua prosedur otensif, yang ketiga prosedur piktoral, dan yang terakhir keempat prosedur kontekstual. Yang diferensiasi, yang pertama prosedur diferensiasi, cara menjelaskan sebuah kaidah dengan menerjemahkan penjelasannya dalam bahasa pertama pembelajar. Jadi kan bahasa Arab, kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia jika kurang dipahami, agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, prosedur ofensif, menggunakan objek, tindakan, dan situasi untuk menjelaskan. Jadi bisa menggunakan isyarat atau gerakan, dan lain-lain. Yang ketiga, model piktoral, penggunaan gambar-gambar. Nah, ini bisa juga dikatakan kita menggunakan media gambar, atau bisa juga video. Yang terakhir, kontekstual, penjelasan bersifat abstrak meliputi definisi, anumerasi, substitusi, metafor, oposisi, dan multiple konteks seperti model ceramah kayak gitu ya. Jadi ada penjelasan kontekstual sesuai konteks. Dan yang terakhir, poin McKee adalah repetisi. Menggunakan bahasa tersebut secara lisan maupun tulisan. Untuk menciptakan kondisi yang demikian perlu adanya pembiasaan, yaitu mengadakan latihan yang mengulang-ulang. Jadi repetisi itu adalah untuk melatih pembelajar setelah mempelajari materi-materi dan tema yang sudah disediakan. Repetisi dibagi menjadi 4 menurut McKee, disesuaikan dengan 4 keterampilan bahasa. Yang pertama menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan ini semuanya sudah terdapat dalam buku ajar ini, buku Bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah. Untuk selanjutnya, 4 poin ini akan lebih diperinci lagi dengan data-data yang ada pada buku Bahasa Arab ini oleh saudara kami, yaitu Muhammad Al-Farabi. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan hasil analisis dari kelompok kami berupa hasil dan pembahasan dari analisis buku kelas 10 keluaran KSKK berdasarkan teori Mackey gitu ya. Agak ke atas lagi. Udah dijelaskan tadi bahwasanya dalam analisis bahan ajar berdasarkan teori Mackey ada 4 prosedur. Pertama, seleksi. Yang kedua, gradasi, presentasi, dan repetisi. Masuk pada tahap awal berupa seleksi ya.
pada prinsip ini itu ada 5 yang harus dibahas, tapi di sini 3 dulu, yaitu pertama, yaitu tujuan belajar, tingkat kemampuan siswa waktu belajar, tipe bahasa, dan faktor kemungkinan. Agak turun dikit. Nah, ini dilihat ya, ini berupa KD, kompetensi dasar, yaitu 3.13 di awal itu menunjukkan bahwasanya itu suatu kognitif. Kalau 1 itu menunjukkan sikap religius, kedua sikap sosial, ketiga kognitif atau kemampuan, yang keempat adalah psikomotorik. 3.1 menunjukkan bahwasanya ini termasuk kognitif, 4.1 menunjukkan psikomotorik gitu ya. Turun dikit. Nah, turun terus turun lagi. Nah, dari itu menunjukkan, penomoran itu menunjukkan berdasarkan KKO, kata kerja operasional, yang dikeluarkan oleh KMA nomor 183 tahun 2019. Turun lagi. Dari itu dapat dilihat bahwasanya tingkat kemampuan siswa yang hendak ditumbuhkan berdasarkan KD KMA, bahan ajar tersebut masih bersifat umum karena materi bahan ajar diajarkan sesuai dengan KMA yang dikeluarkan oleh Kemenak gitu ya. Yaitu berupa tema perkenalan diri, keluarga dan rumah, sekolah, kehidupan sehari-hari, hobi, serta makanan. Nah, ini masih satu ruang lingkup ya dengan apa yang ditentukan oleh KMA begitu. Selanjutnya pada tahap gradasi. Poin 2, Mas Zul. Oh ya udah. Yang dimaksud gradasi di sini adalah berupa pengelompokan grouping dan pengurutan gradation, yaitu dalam hal pengelompokan materi, turun lagi Mas Zul. Bahan ajar buku KSKK ini kelas 10 tidak berdasarkan tingkat keterampilan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dari langkah yang paling mudah hingga langkah yang paling sulit, di mana pada buku tersebut urutan keterampilan yang diajarkan itu pertama mahroh istima', kedua mahroh kiro'ah, mahroh kalam, dan yang terakhir adalah mahroh kitabah. Padahal pada umumnya di semua bahan ajar itu sesuai dengan urutannya, yaitu pertama mahroh istima', mahroh kalam, mahroh kiro'ah, dan mahroh kitabah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pada tingkat gradasi di jenis pengelompokan itu kurang sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KMA begitu ya. Turun dikit. Nah, adapun berdasarkan pada pengurutan atau gradation, penyusun buku telah menyusun materi qawaid berdasarkan kaidah-kaidah dasar dari tingkat yang paling sulit atau yang paling mudah kepada tingkat yang paling lebih sulit atau lebih umum gitu ya. Yaitu pada semester ganjil dengan materi isim, huruf,
Pada yang selanjutnya pada bab 2 dilanjutkan dengan materi domir. Yang selanjutnya adalah materi mufrad, isim tasniyah, isim jamak. Dan pada semester genap itu berupa fiil. Selanjutnya fiil baik fiil mudzakkar atau muannas yang dilanjutkan dengan materi qawaid berupa adawatul istifham. Yang terakhir adalah bab 6 berupa dhorof. Nah, ini kan sesuai dengan tingkat gradation di mana materi bab 2 akan sulit dipahami oleh siswa sebelum para siswa memahami materi bab 1 dan seterusnya sampai bab akhir. Nah, ini menunjukkan bahwa pada jenis pengurutan materi buku ini sudah sesuai dengan KMA yang telah dikeluarkan oleh Kemenag gitu. Yang selanjutnya adalah pada step presentasi. Turun dikit. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana materi yang telah diseleksi dan dikelompokkan dapat disampaikan dan dipahami oleh peserta didik. Adapun pada prosedur presentasi itu ada 3 tahap. Pertama adalah diferensial, yaitu prosedur yang didasarkan atas perbedaan arti antara bahasa ke-1 dan bahasa kedua. Nah, pada bahan ajar ini, penulisan bahasa itu paling banyak itu menggunakan bahasa Arab. Nah, tetapi ada juga menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai apa? Sebagai bentuk prosedur diferensial. Nah, pada umumnya prosedur diferensial itu menggunakan bahasa Indonesia pada materi-materi qawaid. Nah, karena pada umumnya siswa itu kan merasa lebih sulit mempelajari qawaid jika tanpa terjemahan. Nah, terjemahan ini sebagai bentuk prosedur diferensial. Yang selanjutnya adalah prosedur otensif, yaitu prosedur mengajar bahasa dengan menggunakan objek, tindakan, dan situasi untuk menjelaskan suatu materi, seperti gerak-gerik tangan, muka, dan lain-lain. Nah, pada umumnya prosedur ini menggunakan gambar-gambar objek. Seperti pada bab 2 terdapat gambar yang berkaitan dengan peralatan masak. Nah, gambar ini menunjukkan termasuk jenis prosedur otensif yang kemudian menjadi salah satu bentuk evaluasi bagi siswa menemukan arti dan gambar. Nah, pada bentuk evaluasi ini kan ada beberapa gambar, misalkan gambar orang memasak atau gambar kosakata, ballpoint, meja, ataupun orang sepak bola. Nah, ini kemudian siswa disuruh apa bahasa Arabnya dari gambar ini. Nah, gambar ini menunjukkan suatu bentuk prosedur otensif. Yang selanjutnya adalah prosedur piktoral. Nah, ini masih seperti prosedur otensif, tetapi ada bedanya ya, yaitu menggunakan gambar sebagai media. Nah, kalau tadi otensif berupa gambar untuk menunjukkan suatu makna, kalau piktoral itu menunjuk gambar yang menjadi media. Nah, kalau dilihat dari buku itu, di awal bab itu kan misalkan bab ta'aruf. Nah, setelah tulisan bab ta'aruf itu ada gambar berupa orang yang sedang berjabat tangan. Nah, ini kan gambar ini menunjukkan sebagai gambar media, menunjukkan bahwa tema ini adalah tema ta'aruf gitu. Ada juga gambar yang lain seperti kartu identitas. Nah, kartu identitas ini fungsinya sebagai prosedur piktoral, bukan prosedur otensif. Yang selanjutnya adalah tahap repetisi. Yang terakhir adalah tahap repetisi.
merupakan langkah yang harus dilakukan agar materi yang telah diajarkan dapat dicerna dan diinternalisasikan oleh peserta didik agar menjadi kemampuan bahasa yang siap pakai. Yang dimaksud dari prosedur ini adalah ada tidaknya bentuk evaluasi dari semua materi yang telah diajarkan. Nah, itu seperti ujian-ujian, evaluasi. Tentu ada ya, hampir semua bahan ajar itu pasti ada evaluasinya. Baik itu evaluasi yang berkaitan dengan kognitif maupun evaluasi yang berkaitan dengan psikomotorik. Turun dikit. Nah, itu contohnya ya, ada evaluasi berupa maharoh, istima, kalam, qiraah, kitabah, qawaid, mufradat, dan lainnya. Begitu. Mungkin itu dari kelompok kami. Selanjutnya ada tambahan atau pertanyaan nanti di sesi selanjutnya. Selanjutnya adalah kelompok yang selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya dari saudara kami Muhammad Al-Farabi. Selanjutnya akan dilanjutkan pada kelompok 3 ya. Kepada kelompok 3, waktu dan tempat kami silakan untuk mempersingkat waktu ya. Sekarang sudah hampir jam 9. Kelompok 4, Mazul. Mungkin ada waktu. Kenapa? Kelompok 4, kemarin 2 kelompok, sekarang 2 kelompok, berarti kelompok 4 sekarang. Oh, barusan itu kelompok 3 ya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 4, yaitu ada Mas Naufal Fikri dan Mas Darul Jalal. Waktu dan tempat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala husni taujih wa irsyad min Ustaz Dzulqarnain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdata min alsinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadhil munasabah al-majidah samihuna bi an uballigha bayanan qasiran mujazan haula tatwir kitab. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul, belajar, berdiskusi pada bulan Syawal ini. Di sini saya bersama Ustadz Darul Jalal akan mencoba mempresentasikan, memaparkan terkait analisis buku judul kami yang berjudul Analisis Buku Ajar Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 11 terbitan Kemenak berdasarkan kurikulum 2013. Ini untuk presentator yang pertama insya Allah akan saya sampaikan dan nanti akan dilanjutkan dengan Ustadz Darul Jalal. Lanjut Mas Taufik. Oke, yang pertama, di sini kita mengetahui pendahuluan bahwasanya kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penguatan proses pembelajaran itu dilakukan melalui pendekatan saintifik. Nah, insya Allah buku yang akan kami bahas ini telah ditulis dengan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa, yang membuat siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mencoba, mengumpulkan data, menalar, dan mengkomunikasikan. Orientasi pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui pendekatan sikap tahu, penguatan sikap, tahu mengapa,
keterampilan, kemudian tahu bagaimana, dan pengetahuan tahu apa. Oke, siap. Lanjut Mas Afik. Bentar. Oke. Kemudian lanjutan. Nah, buku ajar merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembelajaran. Maka dari itu buku ajar memainkan peran yang cukup vital, sangat penting dan substansial dalam ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun mata pelajaran bahasa Arab yang akan kita bahas yaitu mengacu kepada struktur kurikulum 2013, yaitu pelajaran yang mana diwajibkan madrasah aliyah untuk diajarkannya, dan untuk mencapai tujuan pembelajaran maka dibutuhkan buku ajar bahasa Arab ini. Nah, lanjut. Untuk di sini saya lupa menulis metode penelitian. Untuk metode penelitian yang dipakai pada pembahasan kali ini, kami menggunakan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian literatur atau library research, yang mana pendekatannya kualitatif tapi jenis penelitiannya literary research, ya, maktabi, bahasan maktabi. Nah, itu kemudian di sini kami langsung ke hasil dan pembahasan. Nah, ada empat nilai atau 4 unsur yang menjadi hasil dan pembahasan kami dalam menganalisis bahan ajar kelas 11 ini, bahasa Arab kelas 11. Yaitu yang pertama, bagaimana struktur buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah terbitan Kemenak. Kemudian yang kedua, buku ajar mata pelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 11. Nah, ini seputar tentang halaman, kemudian daftar isi dan sebagainya, mungkin lebih ke halaman depan, lebih ke susunan depannya gitu. Kemudian yang ketiga, baru kita akan memaparkan analisis gambar materi buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 11, dan yang terakhir akan menganalisis materi buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 11 berdasarkan kurikulum 2013. Nah, inti dari pembahasan ini ada di analisis yang ketiga dan keempat, insyaallah. Lanjut Mas Jalal, Safik. Nah, langsung ke yang analisis hasil yang pertama, yaitu struktur buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah terbitan Kemenak. Oke. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya buku ajar mata pelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah terbitan Kemenak ini memiliki judul lengkap, yaitu bahasa Arab melalui pendekatan saintifik kurikulum 2013. Kurikulum 2013. Buku ajar bahasa Arab ini disusun oleh tim Kementerian Agama, Kemenak, terdiri dari Devi, Masrukin, dan HD Hidayat sebagai kontributor naskah, serta Khairon dan Durori dan Ali Fitrian Rahmat sebagai penelaah. Kemudian melihat dari struktur anatomi buku ajar terbitan Kemenak, ini terdiri dari bab-bab yang membahas tema-tema tertentu yang diambil dari kurikulum 2013. Entah itu diawali dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan proses pembelajaran yang meliputi istima, hiwar, tarkib, qiraah, dan kitabah. Nah, kemudian dilihat dari struktur anatomi ini, buku ajar bahasa Arab terbitan Kemenak ini insya Allah bisa dikatakan ideal dan cocok, karena banyak pakar yang telah berkontribusi, telah berkecimpung di dalam penulisan pembuatan buku ini.
Lanjut Mas Afik. Oke, sekarang kita masuk ke buku ajar mata pelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 11. Nah, struktur anatomi buku ajar mata pelajaran bahasa Arab pada Madrasah Aliyah kelas 9 ini juga sama dengan jilid yang pertama. Jadi udah ada beberapa jilid yang telah direvisi. Nah, pada halaman yang pertama ini ada pengarang, tertera judul buku, nama lengkap pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tempat di mana buku itu diterbitkan. Insya Allah, antum bisa lihat sendiri, kami ada bukunya, nanti akan kami share ya. Seperti halnya buku-buku yang terbitkan pada era sekarang, insya Allah sudah sesuai standar. Pada halaman ketiga akan dijumpai kata pengantar dari Dirjen, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, daftar isi, pendahuluan, dan petunjuk penggunaan buku. Dan dapat dijumpai pada halaman V 1 dan 2. Sedangkan pembahasan materi baru dikupas pada halaman 3 sampai halaman 101. Sedangkan ketebalan buku ini mencapai 102 halaman. Nah, di sini ada 6 judul yang ditulis di buku ini. Yang pertama, Amalul Murahikin Wasihah, kemudian Ar-Ri'ayatus Sihah, summa An-Nazafah fil Islam. Ada lil fasli dirasi al-awal untuk semester pertama. Kemudian di tadi semester ganjil, sekarang semester genap, ada 3 juga, yaitu At-Tashilat al-Ammah wal Ijtima'iyah, At-Tashilat li ibadatillah, summa Ma'alimus Siyahah, As-Saqafah wat Tabi'ah. Ini wat Tabi'iyah. Ini ada 6 judul. Insyaallah dalam buku bahasa ajar bahasa Arab ini juga ada 4 yang diajarkan dalam memperkuat tarkib atau ilmu nahwunya, yaitu diajarkan juga jumlah fi'liyah, fi'lus tsalasi al-mazid bi harfin au harfaini au salasati ahruf, semua fi'lul amr, semua ismul fa'il wal maf'ul ats-tsalasi wa khairu tsalasi. Nah, ini. Dan kemudian untuk mentahdid, karena ini ada 6, insyaallah pada presentator selanjutnya akan menganalisis gambar materi dan isi materi pada satu bab saja, yaitu di bab Ar-Ri'ayatus Sihah. Kenapa? Karena di zaman yang kita sekarang ini, tahun 2020 sampai sekarang, mungkin COVID masih menyebar, dan mungkin kita akan memberikan tips-tips agar kita mensyukuri, kemudian menikmati, dan ketika kita sakit, kita menyadari bahwasanya itu untuk meleburkan dosa-dosa kita dan sebagainya. Insyaallah analisis yang ketiga, hasil yang ketiga akan disampaikan oleh Ustaz Darul Jalal. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas tentang analisis gambar materi ajar Arab 11. Nah, 2. Lanjut. Mari kita buka Mas? Tolong buka ini PPT PDF. Fik di close dulu share screen, yang share screen. Baik. Nah, ini bagian C, analisis gambar buku bahasa Madrasah Aliyah kelas 11. Nama gambar imas bab kedua. Nah, di situ ada istiqatul ustad. Jadi santri atau siswa mendengar bacaan ustad. Al-Tayyib, Al-Sibahah, Al-Jari itu. Arti gambar mufradat pada istimak itu, yang kedua sibahah berenang, yang ketiga al-jari berlari. Nah, analisis gambar mufradat pada istimak. Nah,
Pada gambar di atas menggambarkan kehidupan yang sehat, yaitu dengan berolahraga jasmani, seperti berlari, berenang, dan juga makan makanan yang bergizi. Karena makanan adalah sumber utama yang mengandung unsur penting untuk kesehatan seperti protein dan vitamin. Nah, yang keempat, gambar qiraah bab kedua. Nah, al-qiraah di situ kita lihat gambar qiraahnya. Al-hayatu as-sihhatu. Itu ya. Di situ lanjut analisis gambar pertama dari qiraah bab kedua ini. Nah, pada gambar pertama menceritakan bahwa tubuh yang sehat maka akan harus makan makanan yang bergizi dan yang mengandung unsur penting seperti protein dan vitamin. Contohnya makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan minum susu gitu. Nah, yang berikutnya yang keenam adalah analisis gambar kedua dari qiraah bab kedua. Pada gambar yang kedua itu menggambarkan peserta didik yang sedang berolahraga dengan memisahkan dan membiasakan olahraga yang teratur, maka tubuh akan sehat. Adapun contoh olahraga yang penting adalah berlari, berenang, dan bermain sepak bola. Yang ketujuh, analisis gambar ketiga pada qiraah bab 2. Nah, pada gambarnya. Nah, pada gambar itu yang ketiga ini menggambarkan orang yang sedang beristirahat. Beristirahat sangat penting untuk kesehatan tubuh. Seperti tidur yang baik itu di awal waktu dan bangun. Yang D, bagian yang D adalah analisis materi buku ajar bahasa Arab berdasarkan Madrasah Aliyah kelas 11 berdasarkan kurikulum 2013. Nah, kita tahu bahwa kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP gitu pada tahun 2006. Hanya saja yang menjadi titik tekan pada keterampilan 2013 ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, kemudian kedudukan kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Nah, itu pembelajaran lebih bersifat mata pelajaran. Yang pertama, bentuk teks keterampilan qiraah bab 2 ini. Bentuk teks keterampilan qiraah bab 2 ini adalah sebagaimana yang ada pada gambar tersebut. Nah, kita lihat gambarnya adalah gambarannya. Nah, yang kedua adalah arti teks keterampilan qiraah bab 2. Nah, kehidupan yang sehat. Itu artinya tadi dari teks itu artinya di bawahnya itu. Artinya ada supaya tubuh sehat adalah membiasakan hal berikut. Kita makan makanan yang bergizi, kita membiasakan olahraga jasmani, kita mendapatkan istirahat yang cukup. Berikutnya, yang ketiga, analisis berdasarkan ranah sikap spiritual. Nah, jadi apa analisis dari materi itu, materi qiraah bab 2 tadi. Nah, berjudul al-hayatu as-sahihatu, kehidupan yang sehat. Pengarang buku dalam penjelasannya menulis bahwa as-sihhatu ni'matun 'azimatun an'amallahu biha 'alal insan. Artinya itu jadi pengarang itu mengarang buku tersebut menjelaskan penjelasannya menulis bahwa kesehatan adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia gitu. Kalimat ini secara tersirat memerintahkan kepada kita. Tadi ada kata-kata as-sihhatu ni'matun 'azimatun di dalam qiraah tersebut. Nah, kalimat ini secara tersirat memerintah satunya adalah nikmat sehat dan dengan menjaga kesehatan. Nah, itu ranah sikap spiritual. Nah, itu analisis berdasarkan ranah sikap spiritual. Yang berikutnya analisis berdasarkan ranah sikap sosial. Nah, dalam bacaan dalam qiraah al-hayatu as-sihhatu itu terdapatkah mencontohkan dan mengajak orang lain agar selalu menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan. Nah, itu analisis berdasarkan ranah sikap sosialnya. Yang berikutnya adalah analisis berdasarkan ranah pengetahuan kognitif. Qiraah tentang kehidupan yang sehat ini menjelaskan konsep kesehatan secara umum, ilmu kesehatan dengan konsep kesehatan dalam Islam.
konsep menjaga kesehatan menurut ilmu kesehatan adalah dengan mengkonsumsi makanan yang baik, higienis dan bergizi, olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, itu analisis berdasarkan ranah pengetahuan. Sedangkan konsep menjaga kesehatan menurut agama Islam adalah dengan riyadatu ar-ruh wa nafas gitu. Seperti membaca Al-Qur'an, sholat dan berzikir gitu. Nah, ranah pengetahuan yang akan dibangun dalam bacaan ini adalah keseimbangan pengetahuan antara ilmu umum, yaitu ilmu kesehatan dengan ilmu agama Islam. Yang keenam, analisis berdasarkan ranah keterampilan. Nah, keterampilan yang dapat diambil dari bacaan tentang al-qiraah, tentang al-hayatus sihhatu tadi, sihhiyatu adalah mampu menggabungkan keilmuan antara ilmu kesehatan dengan ilmu agama Islam dengan menjaga pola hidup sehat. Maka siswa dituntut untuk terampil supaya nah di situ jadi ajar ya, jadi terdapat beberapa kajian terdahulu. Nah, yang pertama penelitian tentang studi analisis materi ajar buku teks pelajaran pada mata pelajaran bahasa Arab di kelas tinggi madrasah ibtidaiyah. Nah, itu yang kedua penelitian Toto Soeharto yang berjudul analisis kesalahan sintaksis dalam buku teks bahasa Arab untuk perguruan tinggi keagamaan Islam. Yang ketiga adalah analisis perbandingan kualitas buku teks bahasa Arab at-ta'limu al-lughah al-arabiyyah dan al-asl. Nah, itu adalah kajian terdahulu. Nah, kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 11 telah sesuai dengan kurikulum 2013. Hal ini terlihat dari materi-materi yang ada di dalamnya telah menyesuaikan dengan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar KD yang dirumuskan. Nah, temuan ini penulis dapatkan dengan menggunakan metode content analysis itu berdasarkan teori kurikulum 2013 untuk menganalisis qiraah tentang ar-riayah as-sihhah itu. Hasil analisis ini penting bagi pelajar bahasa Arab karena di dalamnya memberikan interpretasi secara integrasi berdasarkan 4 ranah dalam kurikulum 2013 tadi. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz Darul Jalal. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz Zulkarnain sebagai pembuka tadi. Mungkin beliau yang akan mengatur jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 4, dari Saudara Mas Noval Fikri dan Mas Darul Jalal. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ada yang ingin bertanya, 2 pertanyaan saja ya, karena sudah jam 9:15. Untuk waktu Ustadz juga kami sediakan. Silakan yang ingin bertanya. Ana Mazul. Baik, yang pertama Mbak Nurdiana, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini diajukan untuk kelompok 1. Yang pertama, bukan yang pertama, kelompok 1 yang pertama, kelompok 2 yang kedua. Yang pertama, untuk kelompok 1, mengenai teori Mackey yang berupa seleksi. Yang saya ketahui, bahwasanya teori Mackey, poin seleksi itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, tujuan belajar. Analisis isi ditinjau dari tujuan belajar, kemudian tingkat kemampuan siswa, lalu lama waktu belajar, kemudian pilihan bahasa yang dipakai atau disesuaikan dengan faktor kemungkinan dipelajari. Apakah di artikel teman-teman kelompok 1 ini sudah dari aspek seleksi sudah mencakup dari 4 bagian
Dari poin seleksi berdasarkan perspektif Mackey, teori Mackey, itu untuk kelompok pertama. Lalu kemudian untuk kelompok kedua, tidak. Yang pertama ada seleksi, yang kedua dari gradasi, kelompok 1. Gradasi itu teori Mackey itu terdapat 2 poin. Yang pertama ada pengurutan, yang kedua pengelompokan. Tadi kalau saya nggak salah dengar cuma dipaparkan dari aspek pengurutannya doang. Jadi untuk pengelompokan aspek gradasi pada kelompok pertama buku ajarnya gimana? Itu. Kemudian untuk kelompok 2, kelompoknya Mas Naufal, tadi pas Ana dengar beberapa penjelasan dari Mas Jalal itu lebih kepada analisis isi dari teks tentang al-hayasihiyah atau tentang judul-judul yang ada di buku ajar tersebut. Yang Ana tanyakan adalah bagaimana penyajian bahasa yang terdapat pada buku ajar yang teman-teman kelompok 2 analisis. Artinya lebih kepada apakah mufradat yang dipakai sesuai dengan kemampuan siswa, apakah mufradat yang dipakai sesuai dengan judul di setiap bab, dan apakah di akhir bab itu terdapat kamus mufradat. Kan biasanya ada ya buku ajar itu yang pada halaman akhir ada kamus yang berbentuk mufradat yang sesuai dengan bab-bab masing-masing. Begitu. Apakah pertanyaannya dipahami oleh 2 kelompok? Yang gradasi bisa diulang? Kan 2 pertanyaan buat kelompok pertama. Yang gradasi. gradasi. Ya. Poin gradasi untuk teori Mackey itu kan ada 2 poin. Gradasi aspek teori Mackey ada 2 poin, yaitu ada grouping atau pengelompokan, atau juga ada pengurutan. Tadi saya itu lebih memahami dari aspek pengurutannya saja, yang mulai dari istima, lalu kemudian kalam, dan lain sebagainya. Lalu aspek pengelompokan di poin gradasi pada buku ajar yang antum analisis itu bagaimana? Gitu. Bisa dipahami, Mas Zul? Baik, Ya, terima terima kasih kasih. pertanyaannya, Mbak Nurdiana. Saya kira pertanyaan cukup satu aja. Satu lagi pertanyaan mungkin. Ada yang mau bertanya? Ana mau bertanya insya Allah. Ya, banyak pertanyaannya. Pertama untuk kelompok Dari- 1 dan kedua untuk kelompok 2. Saya enggak Ya. banyak kok, cuma paling ya Kayaknya sekitar tadi Ustadz 2 dan Selamat 3 lah. ingin Kenapa? berbicara. Cuman Ustadz Selamat mau berbicara tadi. Cuman nggak Oh kurang iya, kencang suaranya. Oh iya ta. Afwan Ustaz. Atau gimana nih Mas Zul? Atau Mungkin pertanyaan Oke. nggak usah banyaknya, ini dari pertanyaan aja ya. Baik Ustaz. iya 2 penanya Ustaz. Zul, Ana jadi kan nih? Tanya atau nggak bisa? Atau diperbolehkan? Waktunya sudah mepet 2 soalnya. penanya atau pertanyaan? Satu aja. Iya salah, nggak apa-apa. Nggak, 1 aja sebenarnya sih, cuman nggak bisa sih. Yang nyaring. Nggak, 2 Apa? penanya ada pertanyaan. Oh nggak Satu apa-apa. aja, satu aja. Yang paling penting satu aja. Oke, wes, nggak saat. Iya, paling penting ini insya Allah. Oke. Ini semuanya penting sih, cuman nggak. Yang satu, pertanyaan 1 hanya penjelasan aja cukup. Yang pertama, tadi kan saya dengar dari Mas Zulkarnain bilang bahwa semua tema-tema yang terdapat dalam bahan ajar tersebut sudah sesuai dengan kehidupan pada abad 21. Anda masih belum bisa paham dengan jelas. Maksudnya tema-tema yang sesuai dengan kehidupan kita itu seperti apa? Mungkin saya jelaskan secara singkat aja cukup. Dan yang kedua, tadi saya belum mendengar kesimpulan dari pemateri 1 dan 3 sampai 3 tentang hal penelitian ini. Soalnya tadi saya dengar dari Mas Zul bilang bahwa semua bahan isi materi dalam bahan ajar ini sudah sesuai dengan teori Mackey. Sedangkan tadi yang diterapkan, yang diterangkan oleh saudara Al-Farabi, ada beberapa tema yang tidak sesuai dengan gradasi atau urutannya tidak sesuai. Yang pertama harusnya kalam dulu, tapi di Quran dulu gitu. Nah, itu aja perlu disampaikan. Dan terakhir untuk kelompok 2. Udah cukup lah, nggak apa-apa. Yang benar nggak usah. Takutnya nanti kebanyakan. Syukran. Baik, terima kasih. Saya langsung ya untuk pertanyaannya Mas Asbarin.
Nah, tadi saya itu sebenarnya tidak mengatakan semuanya sesuai. Tadi yang saya sebutkan cuman 2 apa 3 gitu ya, yang sesuai dengan kehidupan abad 21 ini. Yaitu antara lain yang pertama itu tadi, sebentar, mana tadi? Judul. Nah, yang pertama itu at-tahiyat wa ta'aruf. Nah, tadi ini kan memang sudah menjadi kegiatan yang sudah dari dulu kita lakukan ya, at-tahiyat wa ta'aruf. Jadi bagaimana kita berkenalan dengan orang, ini kan masih berlangsung pada abad 21 ini. Jadi seperti itu, al-usrah wal bait, bagaimana kegiatan atau apa saja yang dilakukan pada keluarga gitu itu, atau mengenal siapa saja yang ada dalam keluarga seperti itu. Dan yang terakhir al-madrasah wal bi'ah. Jadi saya tidak menyebutkan semuanya tadi. Al-haya al-yaumiyah ini mungkin lebih kepada individu pada setiap orang. Al-hiwayah atau al-musyarab tidak. Jadi saya tadi sebutkan 3 saja, Mas Asbari. Seperti itu ya. Itu untuk yang pertama. Dan tadi yang kedua, tadi kan saya menyampaikan teori Meski. Jadi sebenarnya yang harusnya menjelaskan tadi Mas Asmi, berhubung Mas Asmi kurang enak badan, jadi saya sampaikan teori Meski. Jadi mohon maaf apabila ada ketidaksinambungan antara penjelasan saya dan Mas Al-Farabi. Seperti itu, Mas Asbarin. Terima kasih. Apa sudah cukup puas? Baik, selanjutnya pertanyaan. Nanti saya tambahin ya. Ya. Untuk masa tadi Selanjutnya, saya nanti tambahin. Pertanyaan dari Mbak Diana. Yang pertama, teori Meski itu yang pada poin seleksi itu ada 5 poin. Apakah di artikel ini sudah memenuhi 4 poin? Mungkin dari saudara Mas Fadila Al-Azmi dan Muhammad Farubi ada jawaban. Itu yang pertama ya. Apakah sudah memenuhi 4 poin pada poin seleksi? Terus yang kedua pada poin gradasi. Di situ ada 2, grouping dan pengurutan. Nah, bagaimana grouping atau pengelompokannya pada analisis buku ajar ini? Itu pertanyaannya. Jadi mungkin bisa Mbak Diana nunggu dulu ya. Mungkin pemateri masih menyiapkan jawabannya. Ya, siap Mas Zul. Ya, langsung saja ya Mas Zul. Di Baik, sini, silakan. ya benar, dalam poin seleksi itu ada 5 poin. Pertama, tujuan belajar, tingkat kemampuan siswa, waktu belajar, pilihan tipe bahasa, dan faktor kemungkinan dipelajari. Nah, pada analisis ini kami masih membahas 3 poin. Pertama adalah tujuan belajar, tingkat kemampuan siswa waktu belajar. Adapun tujuan belajar yang hendak dicapai pada kompetensi ini, yaitu berlandaskan kepada kompetensi dasar yang dikeluarkan oleh KMA, maka dari hasil analisis, tujuan belajar yang hendak dicapai pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian masih dalam bidang kognitif dan psikomotorik. Akan tetapi, kompetensi yang diharapkan sudah pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu berupa penerapan materi belajar. Kompetensi dasar yang ada pada buku ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang dikeluarkan oleh KMA, yaitu berupa kompetensi religius, kompetensi sosial, kompetensi
kemampuan atau kognitif dan kompetensi psikomotorik. Tetapi dalam yang saya jelaskan tadi kan masih berupa kompetensi kognitif dan kompetensi psikomotorik. Kenapa saya tidak menjelaskan? Karena tentu saja pada tema-tema yang ada di bab tersebut sudah sesuai dengan kompetensi sosial, seperti bab ta'aruf, tentu saja itu masih dalam lingkungan sosial. Begitu juga dalam kompetensi religius, di situ banyak seperti aktivitas-aktivitas ibadah, aktivitas-aktivitas muamalah yang sesuai dengan kompetensi religius gitu. Yang kedua adalah tingkat kemampuan siswa pada sudah sesuai dengan KMA juga, yaitu berupa materi ta'aruf, usroh, al-madrasah, hobi, hiwayah, dan lain-lainnya. Itu sudah sesuai dengan kompetensi yang dari KMA. Begitu juga dalam bidang psikomotorik dan kognitif. Akan tetapi, pada buku tersebut, bahasa yang digunakan itu cenderung lebih sulit. Karena apa? Mayoritas dalam buku tersebut masih menggunakan bahasa Arab. Bahasa Indonesia hanya sedikit sekali sebagai penerjemah pada materi qawaid saja. Berbeda dengan bahan ajar yang telah dikeluarkan resmi oleh Kemenak. Itu bahasa Indonesianya tidak terlalu sedikit begitu. Begitu juga materi-materi seperti qiraah, kalam, itu di buku ini cenderung tingkatnya satu tingkat lebih sulit dibanding yang dikeluarkan oleh Kemenak. Begitu juga waktu belajar. Di sini waktu belajarnya sudah sesuai karena masih berupa 6 bab seperti yang dikeluarkan oleh KMA begitu. Materinya pun, temanya pun masih sama begitu. Yang kemudian dalam bidang gradasi. Dalam bidang gradasi kan ada 2 tipe. Pertama grouping dan gradation. Nah, yang dimaksud dalam grouping di sini itu kan pengelompokan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keseragaman, kekontrasan, dan keparalelan. Yang dimaksud di sini adalah di mana pada bab 1 sampai bab terakhir, bab 6 di sini, itu materinya urutannya sama. Satu paralel. Misalkan pada materi pertama diajarkan pada maharoh qiraah. Terus kedua maharoh istima', maharoh kalam, dan maharoh kitabah. Nah, antara bab 1 sampai bab 6 ini urut-urutan sama begitu. Jadi bab 1 pertama diajarkan pada maharoh qiraah, bab 2 maharoh kitabah. Nah, ini tidak sesuai dengan paralel. Kalau di pada buku ini sudah sesuai begitu ya. Itu dalam bidang groupingnya. Dalam bidang pengurutannya sudah saya jelaskan tadi ya. Yaitu sudah urut, yaitu materi-materi yang dimaksud urut di sini adalah materinya sesuai dengan tingkat pengurutan dari awal sampai akhir. Nah, ini kalau dalam bidang pengurutan sudah sesuai begitu. Terus lanjut dari Mas Asbarin tadi mengenai sebentar. Mungkin moderator bisa membagi waktu. Mungkin 3 menit lagi untuk sesi tanya jawab ya. 3 menit, baik singkat, padat, dan jelas. Monggo. Berarti saya sudah ya untuk selanjutnya untuk jawaban untuk kelompok selanjutnya begitu ya. Baik. Tadi ada pertanyaan untuk kelompok yang keempat ya. Mbak Diana tadi bertanya ya. Saya tadi lupa menulis pertanyaannya karena saya konsen ke kelompok saya sendiri barusan. Monggo diulangi Mbak Diana. Bagaimana penyajian bahasa yang terdapat dalam buku ajar
yang dianalisis oleh kelompok 2. Gitu. Nah, itu ya. Kelompok 2, apa bisa dipahami pertanyaannya? Oke, bismillah langsung Baik, anak singkat. ujarib. Yang pertama untuk segi aspek bahasanya ya. Insya Allah buku bahan ajar ini bahasa Arab sudah baik. Insya Allah sudah baik. Karena kenapa sudah baik? Karena sudah mencakup materi-materi yang mendukung untuk meningkatkan kemampuan 4 keterampilan, 4 maharah, yaitu apa namanya, dari segi istima, kalam, qiraah, kitabah. Tapi memang tadi yang kita analisis dalam buku, kita tahdid hanya qiraah dan kalam saja, qiraah dan istima saja. Nah, untuk yang kitabah dan ini belum kita ini analisis. Kemudian dan di buku ini juga terdapat apa namanya, takbir serta tarkib, yang mana ini apa namanya, insya Allah mata pelajaran ini akan mendorong, membimbing, bahkan mengembangkan dan membina kemampuan peserta didik dalam meningkatkan bahasa Arabnya, entah itu reseptif atau produktif. Nah, itu tergantung juga gurunya dalam menyampaikan dan menekankan pentingnya bahasa Arab pada hati peserta didik. Kemudian terkait dengan mufradat ya. Untuk mufradat yang terdapat dalam buku ini berbeda dengan buku yang kemarin disampaikan oleh Mbak Titi, Bella, dan satunya lagi itu. Nah, ini sangat berbeda. Kalau mereka mungkin mufradatnya di akhir dan itu sangat banyak. Sedangkan di buku ini cetakan tahun 2015 dan cetakan yang pertama, cetakan yang kedua tahun berapa lupa. Kemudian tapi mufradat yang terdapat dalam buku ini ditulis setelah di akhir judul tersebut. Contoh misalnya Amalul Murahikin, atau tadi yang judul yang kedua Ar-Ri'ayatus Sihhiyah. Nah, mufradatnya ditulis di akhir-akhir sebelum masuk ke judul ketiga. Nah, tapi mufradatnya juga tidak banyak, hanya beberapa, mungkin 6-10. Banyak mufradat yang tidak tertulis artinya. Nah, yang itu memerlukan 1 menit lagi, Mas Naufal. Oke, siap. Yang itu memerlukan komunikasi atau hubungan yang kuat antara guru dan murid agar bisa tersampaikan dan murid bisa mempraktekkan serta murid bisa mengambil nilai-nilai yang sesuai dengan guru inginkan terkait kurikulum 2013, yaitu ranah sosial, ibadah, kemudian keterampilan dan pengetahuan. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Diana. Sudah cukup ya? Ya, sangat cukup. Baik, terima kasih atas waktunya untuk semua pemateri pada hari ini dan para peserta dan teman-teman. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan arahan dan tambahan dari Ustadzina Kiram, Al-Ustadz Selamat Darain. Waktu dan tempat kami silakan. Tes, dengar suara saya? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Sami'na Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Menghilang suaranya Ustaz. Mungkin dilepas. Halo? As-saut sogir Ustaz. Halo? 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 Nah, sami'na Ustaz. Didekatkan Ustaz. Nah, mohon maaf. Oh Agak iya. lebih keras. Halo, halo. Bisa dengar? Ya, Ustaz. Jelas. Mungkin Kornet belum sarapan. Ya, baik. Baik.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Apakah sudah bisa didengar? Ustaz. Insya Allah. Sudah ya. Baik. Pertama, saya ucapkan minal aidin berapa izin. Ingat. Laisal aidu liman labisal jadid. Innal ida liman hamasatahu yazid. Yazid. Innal aida liman hamasatahu yazid. Idul Fitri bukanlah baju yang baru. Idul Fitri adalah semangat baru. Jadi Idul Fitri itu bagi yang semangatnya baru. Jujur aja tadi saya sebenarnya masih belum semangat, tapi semuanya luar biasa. Saya akui luar biasa, sudah sangat semangat sekali. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok yang presentasi dan juga kepada moderatornya ya, Mas Zulkarnain. Ya, halo, masih dengar suara saya? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Baik, baik. Ya, ini semangat baru, dan kita saya telah berpikir tadi pagi sebenarnya sudah ngajar untuk jam tapi dengan cara WA, satu. Ya baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Yang pertama, ini sesungguhnya kan pertemuan kita ini pertemuan santai-santai dulu ada ya. Ya bukan, tapi santai serius dulu. Ini santai yang serius. Baik. Boleh sambil minum boleh. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, setelah mengikuti dari yang disampaikan, presentasi maupun diskusinya. Pertama, presentasinya adalah untuk makalah yang dipresentasikan. Ada beberapa poin yang saya sampaikan. Tadi ada berapa kelompok yang presentasi hari ini? Ada dua Ustaz. Dua ya. Baik. Jadi untuk analisa buku yang berdekatan sama yang kedua itu adalah analisa buku yang berbasis saintifik. Berbasis saintifik karena statistik. Baik. Secara umum artikel yang dibuat masih bersifat statistik. Jadi di situ di artikel tersebut belum menunjukkan analisa, belum begitu artinya ya begini maksud saya. Pertama dari dua artikel tersebut, yang pertama sudah menunjukkan sudut pandang yang jelas, artinya dengan sudut pandang master. Karena di situ ada aspek yang dianalisa. Jadi ada kejelasan aspek yang dianalisa. Meskipun ada beberapa hal yang belum lengkap, bagaimana yang ditanyakan oleh saudari Lubia. So, dalam hal yang nomor 2, apa tadi? Kelengkapan pandangnya
Ustaz, Ya. ngapunten Ustaz. Ustaz ngapunten suaranya kadang ada, kadang tidak Ustaz. Lepas saja. Begini, kok lari-lari terus gimana ini? Bentar. Ya, baik. Secara umum saya ucapkan terima kasih kepada dua kelompok yang sudah presentasi. Ya, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kejelasan sudut pandang analisa. Sebagaimana yang ada di kelompok 1, di situ sudah ada dengan analisa Matsky. Mengapa demikian? Ketika ada sudut pandang yang digunakan, maka ada menggambarkan aspek apa yang dinilai, aspek apa yang akan spesifik dari aspek yang diinginkan, semacam itu. Jadi kalau Matsky ada 4 hal, ada fokusnya ada 4 hal. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada kelompok 2. Kelompok 2 ini belum menggambarkan aspek yang dinilai dan analisa. Ya. Mungkin sudut pandangnya saya belum melihat sudut pandang yang dipakai untuk kelompok 2 mungkin. Atau saya yang salah dengar mungkin. Tapi menurut hemat saya belum mendapatkan sudut pandang yang aspek-aspek apa, fokus dari aspek-aspek apa yang dianalisa. Jelas suara saya? Halo? Jelas, Ustaz. Apakah jelas? Lebih jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jelas. Bentar, saya tak pakai headset yang lain. Sudah jelas. Halo? Ya, Bisa dengar? bisa. Bisa, Ustaz. Bisa ya? Halo. Baik, ini ya baik. Itu yang pertama. Sehingga aspek yang dinilai itu akan lebih tampak, lebih jelas ketika ada sudut pandang. Dan sebagai barometer untuk analisa, ada sudut pandang yang jelas, ada teori yang digunakan yang jelas. Itu pertama. Ini mengapa demikian? Untuk menentukan aspek apa yang ingin dinilai, dianalisa. Yang pertama. Kemudian secara isi semuanya masih deskripsi. Di situ menggambarkan belum digambarkan bagaimana diskusi dengan teori yang ada. Itu dihukumi, seakan-akan dihukumi dari pengetahuan Anda sendiri. Ini yang mungkin boleh didiskusikan. Jadi diskusinya dengan literatur ya, tidak diskusi dihukumi dengan penulis. Baik. Kemudian berikutnya, jadi yang perlu dicermati itu adalah kejelasan aspek.
kejelasan aspek yang ingin dianalisa itu. Ya, mungkin di situ dimulai dari pemaparan, deskripsi, kemudian dianalisa dengan teori yang digunakan. Yang kedua adalah kelengkapan artikel ya. Jadi kelengkapan artikel ini dapat secara umum semuanya ini masih isi artikel, tetapi kelengkapannya sama sekali belum tampak. Kelengkapannya sama sekali belum tampak. Jadi bagaimana konsep yang diberikan secara teori IMRAT itu, jadi ada introduction, ada metode, ada result, ada discussion, ya, itu belum tampak. Ini mungkin bisa dilengkapi, segera dilengkapi, termasuk dirasa sabikoh, kajian terdahulunya belum tampak, sehingga ini sesungguhnya saya nggak terlalu fokus pada pada isi dari analisa ya, tetapi kelengkapan artikelnya ini sama sekali belum tampak. Artinya dari 2 artikel ini masih kurang semua. Ya, saya kira itu kemarin ada catatan yang sudah saya berikan kemarin itu. Jadi bagaimana membuat introduction seperti apa, kemudian metodenya itu seperti apa, kemudian resultnya seperti apa, kemudian diskusinya seperti apa, itu mungkin bisa dicermati ulang ya. Tetapi saya kira secara umum sudah bagus, sudah ada progres ya, meskipun masih ada beberapa hal sana sini harus dilengkapi semacam itu. Kemudian yang menarik secara konten ini ya, yang menarik sesungguhnya tema-tema yang diberikan di dalam buku itu sesungguhnya tema-tema rutinitas ya. Tema-tema yang kalau kita cross check itu seperti Ma'alimul Islam, Ar-Ri'ayah Bisihah atau apa. Itu tema-tema klasik sebenarnya ya. Tema-tema klasik yang mana tema-tema itu menurut saya ini cuma sekedar tambahan aja. Sebenarnya itu perlu dikritisi karena tema-tema itu bersifat ma'rifi ya. Tema-tema itu bersifat pengetahuan. Tema-tema itu bersifat knowledge. Sedangkan di dalam taklimul luwariyah itu mengarah pada nafsu harokiyah atau psikomotorik atau keterampilan. Nah, permasalahannya adalah ini cuma tambahan secara konten. Permasalahannya bagaimana knowledge mengantarkan pada keterampilan. Ya bisa saja, tetapi apakah signifikan? Apa enggak sebaiknya tema-temanya itu misalkan secara keterampilan mungkin kalau tema-tema sifatnya ma'rifiyah, al-ma'lumat ya, al-ma'lumat, al-ulum itu kan sifat-sifatnya pada pengembangan otak. Nah, sedangkan yang dibidik adalah pengembangan keterampilan. Sehingga ini akan berimplikasi pada bahasa yang digunakan. Bahasa-bahasa yang digunakan tentunya bahasa-bahasa yang digunakan oleh otak. Artinya kerja otak. Seperti isti'ab, al-fahmu, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau
tema-temanya diarahkan pada tema-tema yang ibtikari ya, tema-tema yang produktif ya, seperti membuat apa begitu ya. Atau apa ya, mungkin tema-tema yang sifatnya bisa dialami menggambarkan sebuah aktivitas gitu. Misalkan proses kuliah atau bagaimana itu ini atau proses apa ini yang sifatnya aktivitas. Jadi tidak hanya menggambarkan melamun riayah bersikah semacam itu. Sehingga yang dibayangkan atau ambasarof ya apa tadi. Ini kan sesuatu bayangan-bayangan kerja lamunan atau kerja otak. Bagaimana kalau itu adalah aktivitas real yang bisa yang ada apa mungkin berenang di pantai atau membuat apa begitu. Jadi ini akan berimplikasi pada kata kerja yang muncul. Misalkan akhudu atau apa ini akan implikasinya ke sana. Jadi secara tidak langsung tema itu mengantarkan pada implikasi ke sana. Sebagaimana yang di di Gontor itu ya, pertama yang diberikan bukan dari Gontor ini. Ya. Nah, menurut saya belum cross check langsung, tetapi ada informasi di Gontor yang pertama dikerjakan adalah melatihkan ungkapan kata yang sedang dikerjakan. Misalkan aktubu. Apa itu aktubu? Asrobu. Akro'u. Jadi kata-kata yang mudhari. Mudhari itu pun ya dilakukan oleh jadi real itu loh, mengalami betul. Oh ini ternyata aktubu dah. Gitu. Tidak hanya membayangkan Ari Ayah Besira atau Abbasarov, ada Asir, ini cuma bayang-bayangan cepat hilang. Bayang-bayangan ini cepat hilang. Tetapi kalau bagaimana orang itu, ini kan cuma satu aktivitas, bagaimana ini sebuah rentetan kegiatan, satu paket kegiatan, atau belajar bersepeda, Afwan Ustaz, atau ya. mungkin 3 menit lagi Ustaz. Ya. Sebentar lagi ada perkuliahan studi hadis. Ya, baik. Itu yang pertama. Jadi yang pertama saya melihat pada artikel, isi artikel. Isi artikel, jadi ada dua hal yang saya perhatikan. Pertama isi artikelnya, kelengkapan artikel ya. Jadi kelengkapan artikelnya ini belum lengkap. Mungkin bisa di cross check pada jurnal sehingga untuk bandingan mungkin semacam itu, untuk bandingan. Jadi dari 1-2 saya belum mendapatkan kelengkapan artikel yang memenuhi syarat ya. Jadi ada imrat itu semacam itu ya. Itu yang pertama. Mungkin ini bisa dilihat untuk di tulisan yang sudah saya share kemarin itu. Jadi bagaimana catatan sebuah artikel. Nah, untuk memudahkan mungkin ini melihat artikel yang sudah jadi. Nah, kalau masalah kebenaran isi sesungguhnya saya nggak terlalu peduli sesungguhnya. Artinya iya, tapi ya nggak apa-apa. Itu juga memang juga dipedulikan nggak apa-apa. Sehingga tadi untuk kebenaran dari isi itu juga diperhatikan sesungguhnya. Tapi tidak terlalu menurut saya. Tapi yang saya perhatikan lebih pada kelengkapan sebuah artikel. Itu yang pertama. Yang kedua,
Mungkin jurnal 7 belum nggak diungkapkan kemana jurnal 7 ya. Jadi untuk dirasa sabikohnya itu kajian teorinya tidak mendapatkan kajian teori yang jelas. Jadi yang jelas kajian terdahulunya, kajian terdahulu bukan kajian teori. Ada kajian teori, ada kajian terdahulu ya macam itu. Jadi kajian terdahulunya itu belum tampak. Tadi ada tampak yang di kelompok 2, tetapi berbeda ya, analisis kesalahan, kemudian apa tadi, ini Joko Cembung naik Gojek, nggak nyambung Gojek, betulnya semacam itu. Jadi ya, jadi saya kira itu perlu dilengkapi. Artinya ya boleh santai, tetapi ini ada dua hal ini harus diperhatikan secara betul ya. Ya. Betul-betul ini untuk makalah ini masih jauh. Artinya belum terlalu serius dikerjakan ya. Tapi saya terima kasih karena sudah sangat semangat. Artinya insya Allah akan terselesaikan. Gak apa-apa, salah dikit gak apa-apa. Ya, salah sedikit gak apa-apa, tetapi yang penting semangat. Ya, insya Allah. Ya. Itu saya kira ya yang terakhir. Ya, saya ulangi lagi aja, saya ulangi. Jadi yang pertama adalah kelengkapan isi, kemudian kebenaran analisanya, kemudian kejelasan sudut pandang atau kejelasan aspek yang dianalisa. Itu sudut pandangnya harus jelas ya, terutama di kelompok 2. Kelompok 2 belum tampak sudut pandang yang dipakai, sehingga di situ masih kebingungan untuk yang aspek-aspek yang dianalisa. Yang terakhir untuk jurnal yang dituju belum disebutkan. Ya. Sekali lagi saya harapkan untuk membaca catatan yang sudah saya share untuk memudahkan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih atas tambahan dan arahnya dari Ustadz. Terima kasih banyak. Mungkin diskusi kita pada hari ini dicukupkan. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kurang Ustaz. Afwan. Mana Asbarin? Mana Asbarin? أنا معكم يا أستاذ. Ya, oh gitu, kelihatan. Ya Ustaz.